Sepanjang abad 16 hingga abad 20, beberapa negara kuat di Eropa berlayar menancapkan pengaruhnya ke seluruh dunia, mengeksploitasi alam dan menguasai manusia di dalamnya. Bangsa Eropa berhasil menaklukkan bagian utara dan selatan benua Amerika, menguasai seluruh benua Australia dan Selandia Baru, menancapkan dominasi di benua Afrika dari ujung ke ujung. Bahkan benua Asia daratan yang sebelumnya dipenuhi oleh imperium-imperium kuat juga ikut takluk dalam dominasi penjajahan bangsa Eropa. Namun ada beberapa negara atau wilayah di benua Asia yang berhasil lolos dari kolonialisme Eropa. Hal ini bisa saja disebabkan karena keadaan geografisnya yang sulit ditembus, diplomasi yang cerdik dari penguasa di sana, perlawanan militer yang gigih, atau hanya karena wilayah tersebut tidak memiliki sumber daya alam yang berharga. Negara dan wilayah mana saja yang tidak pernah dianeksasi oleh salah satu kekuatan kolonial. Kami sangat berharap Anda bersedia melakukan subscribe terlebih dahulu sebelum lanjut menonton. Lebih dari 90% trafik ke channel ini berasal dari pengunjung yang tidak melakukan subscribe. Jika kalian mendukung kami untuk terus membuat video menarik tentang sejarah, bantu kami dengan melakukan subscribe. Kalian juga dapat berdonasi di Saweria. Dengan donasi minimal Rp20.000, kalian dapat merequest tema untuk dibahas di video selanjutnya. Sebenarnya agak sulit untuk menentukan mana wilayah yang tidak pernah dijajah. Karena meskipun tidak pernah takluk sepenuhnya dalam pengaruh politik Eropa, wilayah ini bisa saja tetap mengalami dominasi dari negara Eropa dengan tingkatan tertentu. Berikut ini kita bahas beberapa negara di Asia yang tidak tersentuh oleh penjajahan. Mulai dari yang otonomi dan kemerdekaannya paling kuat hingga yang paling lemah. Selama 2 abad, Jepang berhasil menjaga otonomi mereka dengan memberlakukan isolasi wilayah secara ketat. Jepang benar-benar membatasi kontak perdagangan dengan kekuatan Eropa seperti Belanda dan Portugis. Pada saat yang sama, satu persatu wilayah di Asia lainnya jatuh dalam penaklukan Eropa. Periode isolasi ini berjalan hingga abad 19, ketika Jepang mulai melihat ancaman aneksasi dan perambahan oleh negara-negara barat. Jepang era Tokugawa langsung bereaksi dengan melakukan revolusi skala penuh terhadap sistem politik dan sosial mereka. Hal ini lalu dikenal sebagai Restorasi Meiji pada tahun 1868. Restorasi Meiji berhasil mengubah politik dan militer Jepang menjadi sangat kuat. Menjelang berakhirnya abad 19, tepatnya pada tahun 1895, Jepang berhasil mengalahkan dinasti Qing di Cina. Hal ini membuat Jepang berdiri sebagai kekuatan Asia yang paling kuat. Pada tahun 1905 atau pembukaan abad 20, Jepang berhasil mengejutkan dunia dengan mengalahkan Rusia. Seiring berjalannya abad 20, Jepang justru menjalankan politik ekspansionis dengan menaklukkan Korea, Manchuria dan bahkan menjajah sebagian besar Asia lainnya dalam Perang Dunia Kedua. Meski begitu, Jepang tetap pernah mengalami invasi politik oleh Amerika Serikat dan sekutu. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua tahun 1945, namun Jepang dianggap sebagai negara yang paling berhasil mempertahankan otonomi mereka selama abad-abad penjajahan. Bahkan mereka sendiri berhasil membangun kekuatan militer yang setara dengan militer Eropa. Pada abad 19, kerajaan Siam mendapati posisi mereka terjepit di antara 2 kekuatan kolonial besar, yaitu Prancis dan Inggris. Seiring pengaruh Eropa berhasil merambah kawasan Asia Tenggara. Thailand berada dalam kepungan Paris Indochina yang meliputi wilayah Vietnam, Kamboja, dan Laos di sebelah timur, dan wilayah Burma yang dikuasai Inggris di sebelah barat. Raja Siam, yaitu Chulalongkorn yang Agung atau Raja Rama kelima, berhasil menahan invasi Inggris maupun Prancis melalui diplomasi yang cerdik. Ia juga berhasil menyesuaikan diri dengan gaya dan politik Eropa, sehingga sebagian besar wilayah Thailand tidak pernah jatuh dalam penaklukan penuh. Hal ini bertahan hingga pecahnya Perang Dunia Kedua. Setelah itu Thailand ikut jatuh dalam imperium militer Jepang. Sepanjang awal-awal abad kolonialisme, Turki Ottoman masih tetap berdiri sebagai negara adidaya dunia. Ottoman bahkan memiliki militer yang lebih kuat. Satu hal yang luput dari perhatian Ottoman adalah tidak memperkuat armada laut mereka untuk mengimbangi Portugis, Belanda, dan Inggris. Ottoman terlalu fokus menjaga stabilitas di Laut Tengah, tanpa sadar kalau perairan Samudra Hindia telah berada dalam genggaman Portugis lalu Belanda dan Inggris. Namun Ottoman tetap berhasil mempertahankan teritorial darat mereka yang luas.
Hal ini setidaknya bertahan hingga penghujung abad 19 dan mulainya abad 20. Setelah itu Ottoman kehilangan wilayah kekuasaan mereka di Afrika Utara. Eropa juga berhasil mengikis kekuatan Ottoman di Eropa Tenggara. Independensi Ottoman mulai goyah ketika mereka terpaksa meminjam uang dari bank-bank di Eropa Barat. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai aksi militer dalam Perang Krima. Ketika Ottoman tidak mampu membayar utang-utang ini, bank-bank di Eropa dapat mengambil kendali atas sistem pendapatan Ottoman. Beberapa kekuatan Eropa juga dapat merambah masuk dalam ekonomi Ottoman melalui investasi mereka terhadap pembangunan kereta api, pelabuhan, dan berbagai infrastruktur lain. Meskipun kedaulatan ekonomi Ottoman takluk, pemerintahan Ottoman tetap berhasil bertahan hingga kejatuhan mereka setelah Perang Dunia Pertama. Sama halnya seperti Ottoman, China di bawah kekuasaan dinasti Qing menguasai teritorial yang cukup luas. Wilayah inti dari kekuatan Qing tidak pernah benar-benar jatuh dalam kekuasaan kolonial. Meski demikian, Prancis dan Inggris tetap berhasil membangun pijakan dominan mereka melalui perdagangan. Hal ini lantas berkembang menjadi Perang Opium I dan II yang sangat melemahkan Cina. Prancis dan Inggris serta kekuatan Eropa lainnya seperti Rusia, Jerman, dan Amerika Serikat juga berhasil memperoleh konsesi terhadap sebagian wilayah Cina selama beberapa waktu. Tetapi meskipun kekuatan mereka dilucuti terus-menerus, pemerintahan dinasti Qing tidak pernah benar-benar direbut. Cina justru jatuh seluruhnya dalam kekuatan Asia yang lain, yaitu Jepang pada tahun 1931. Afghanistan selama berabad-abad berada di bawah bayang-bayang Rusia dan Inggris yang sama-sama hendak menancapkan kuasa di sana. Berbeda dengan Ottoman atau dinasti Qing, Afghanistan bertahan dengan area yang sulit ditembus serta perlawanan sengit dari suku-suku lokal di sana. Afghanistan berhasil menang dalam Perang Anglo-Afgan pertama dan membunuh hampir seluruh tentara Inggris. Bahkan ada yang menyebut kalau hanya ada satu tentara medis yang selamat dalam perang tersebut. Inggris baru mulai dapat menanamkan pengaruh di Afghanistan setelah Perang Anglo-Afgan kedua. Inggris berhasil menjalin kesepakatan dengan penguasaan baru di sana dan dapat meraih kendali atas hubungan luar negeri Afghanistan. Dengan ini, Inggris berhasil melindungi kekuasaan mereka di India dari ancaman Rusia. Satu hal yang ironis bagi Afghanistan, setelah mereka bisa bertahan sepanjang abad kolonialisme. Tetapi Afghanistan justru gagal mendirikan pemerintahan yang stabil hingga beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua. Afghanistan sempat diduduki oleh Uni Soviet selama Perang Dingin. Lalu setelah itu berada dalam pendudukan militer Amerika Serikat. Sama seperti Afghanistan, Persia menjadi ladang persaingan pengaruh antara Inggris dan Rusia. Rusia berhasil merebut wilayah Persia bagian utara yang sekarang masuk wilayah negara Turkmenistan. Sedangkan Inggris berhasil menanamkan pengaruh di Baluchistan Persia bagian timur. Dalam konvensi Anglo-Rusia tahun 1907, Inggris dan Rusia secara sepihak melucuti wilayah-wilayah kerajaan Persia. Sama seperti Ottoman, penguasa Qajar di Persia terjebak dalam pinjaman dan utang dari bank-bank Eropa. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dalam negeri mereka. Akibat yang timbul dari hutang yang gagal bayar ini adalah Iran kehilangan kendali terhadap sebagian pemasukan negara. Inggris dan Rusia mengambil alih pemasukan bea cukai, perikanan, dan industri dalam negeri Persia sebagai ganti penunggakan hutang. Meski demikian, Persia tidak pernah benar-benar menjadi koloni formal Inggris maupun Rusia. Masih ada beberapa negara dan entitas politik Asia yang tidak pernah menjadi koloni formal negara Eropa. Salah satunya adalah Nepal. Nepal berhasil bertahan dalam Perang Anglo-Nepal. Meski harus kehilangan sebagian besar tentara dan hampir sepertiga dari teritorial mereka, perlawanan gigih dari pejuang Gurkha serta Medan yang sulit ditembus membuat Inggris tidak mengambil langkah lebih jauh untuk menguasai Nepal. Nepal hanya dijadikan wilayah penyangga untuk koloni Inggris di India, serta merekrut banyak orang-orang Gurkha dalam barisan tentara kolonial mereka. Kerajaan Himalaya lainnya yang berhasil bertahan adalah Bhutan. Inggris sempat mengirimkan tentara untuk menginvasi Bhutan pada tahun 1772 hingga 1774. Inggris juga berhasil merebut sebagian wilayah Bhutan.
namun pada akhirnya memilih perjanjian damai dan tetap membiarkan kedaulatan Bhutan dengan imbalan izin penebangan kayu di wilayah Bhutan. Inggris dan Bhutan sering berseteru tentang perbatasan. Namun hingga Inggris angkat kaki dari India, tidak pernah ada ancaman berarti terhadap kerajaan Bhutan. Korea juga tidak pernah jatuh dalam koloni Eropa. Korea sempat berada di bawah perlindungan dinasti Qing. Hingga direbut oleh Jepang tahun 1910. Korea baru diinvasi oleh sekutu setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mongolia juga tidak pernah jatuh dalam penjajahan. Setelah berada di bawah pengaruh dinasti Qing, Mongolia sempat meraih kemerdekaan sejenak setelah dinasti Qing jatuh tahun 1911. Sayangnya 13 tahun setelah itu Mongolia dianeksasi dalam kekuasaan Uni Soviet. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian dapat membantu kami dengan berdonasi di Saudia. Linknya dapat kalian lihat di kolom deskripsi.